Pak Kece kan mengatakan makan daging kurban itu kan banyak tuh orang dibagi-bagi daging kurban tuh. Anda katakan itu mengampuni dosa. Dalilnya mana di dalam Al-Quran maupun hadis makan daging itu diampuni dosanya? Dia belum ketemu. Kalau Anda tidak bisa menemukan ini, kalau memang tidak belum ketemu dalilnya, media udah berhenti, jangan bikin korban ikut-ikutan. Karena korban itu adalah penyembahan berhala. Saya mau tahu dalilnya. Saya mau tahu dalilnya. Anda katakan itu diampuni dosanya. Bukan, Anda salah itu. Pak Aceh tidak mengatakan demikian. Yang makan daging kurban itu yang menanggung dosanya. Karena kalau di kami, kalau pengajaran kami itu di kitab Taurat, setiap kurban, baik domba, baik kambing atau apa saja yang dikurbankan itu dibakar habis, tidak dibagi-bagikan. Berarti pada masyarakat. Anda mau bagi-bagi daging dong. Bukan pelit, kamu yang bego, otak kamu nggak nyampe. Daripada membagikan dosa, ya lebih baik tidak dibagikan, bakar habis. Kalau memang kurban itu harus bakar habis. Mengampuni dosa mana dalilnya? Dalilnya mengampuni dosa mana? Yang kalau orang Islam. Ya kalau memang tujuannya tidak mengampuni dosa, untuk apa melakukan kurban? Coba. Tujuannya apa berkurban itu? Mengikuti syariat Nabi Ibrahim, yang mana pada saat itu Ismail atau Ishak itu dikorbankan. Nah, kemudian kan diganti dengan hewan. Nah, itu yang diikuti. Nah, kalau Anda mengatakan pada waktu Ismail itu dikorbankan, di mana ayatnya Ismail dikorbankan? Pengorbanannya yang diikutin. Ya? Enggak, di mana? Anda jangan ngomong tanpa dalil di sini. Di mana ayatnya bahwa Ismail dikorbankan oleh Ibrahim? Tunjukin dalilnya. Saya mau tanya, mana dalilnya Anda mengatakan memakan daging kurban itu diampuni dosa? Mana itu dulu, baru kita kelarkan. Itu kan perkataan kamu yang mempolitisir. Anda yang mengatakan tadi berulang-ulang. Korban itu adalah untuk penghapusan dosa, benar? Mana? Dalilnya mana? Iya, korban Idul Adha itu untuk penghapusan dosa tujuannya kan? Enggak, Anda mengatakan seperti itu. Mana dalilnya? Iya, saya tanya kepada Anda, dilakukan setiap Idul Adha, tujuannya apa? Kalau bukan tujuan penghapusan dosa. Tujuannya untuk mengingat, ya, mendalami perihal Nabi Ibrahim atau Abraham, ajaran Ibrahim yang berkorban, yang berkorban demi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Anda ngomong begitu, di mana dalilnya Anda ngomong? Dalilnya bukan surah As-Saffat ayat 1 dan seterusnya. Coba As-Saffat ayat 1 kita buka. Surah 37 ya. Nih ayat 1. Demi rombongan malaikat yang berbaris bersap-sap. Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Demi rombongan yang membaca peringatan. Sungguh Tuhanmu benar-benar esa. Terus Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Di mana Muhammad Ibrahim mengatakan Ismail di sini? Langsung ke 103. Oke, kita buka ya 103 ya. Nah, jadi itu pengorbanan mengikuti milah Ibrahim. Nah, yang jadi masalah Anda kan begitu. 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim dan dia dalam kurung Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Mana di sini kata Ismail? Ada. Falamma aslama wa tallahu lijabir. Itu Anda salah tafsir. Mana Ismail di sini? Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Nah, sungguh engkau telah benarkan mimpi itu. Mimpi. Itu kan mimpi. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Mimpi, lagi dalam mimpinya tidak ada Ismail di situ. Lanjut 106. Lanjut, itu panjang itu Pak Kece. Lanjut. Sesungguhnya ia benar-benar suatu ujian yang nyata. 06 ya. 107-nya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Di mana Ismailnya? Nah, itu yang diikuti umat Islam Pak Kece. Itu yang di mana Ismailnya di sini?
Tidak penting Ismailnya, yang penting kenapa tidak penting? Aduh, kamu ini jangan ngaco di sini ya. Ngomong terus benar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Terus, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hambaku, hamba-hamba kami yang beriman. Ibrahim. Malah dia membunuh Tuhannya. Ada kata Ismail. Kalau media channel mengatakan bahwa Ibrahim memotong Ismail di ayat ini gombal, teman-teman yang mendengar. Tidak ada kata Ismail di sini ya. Justru kita bicara pengorbanannya bukan masalah orangnya, bukan tokohnya, bukan Ismail maupun Ishak. Kelihatan bodohnya dia. Lu kalau ikut milanya Kristen malah di sini tidak mau mengikuti ajaran Ibrahim. Media channel. Halo, media channel. Kalau kamu ikut milahnya Abraham, kamu itu harus disunat umur 8 hari. Itu baru ikut milah Abraham. Kamu tidak pernah disunat umur 8 hari kan? Berarti kamu sudah membuat Al-Quran itu menipu. Orang Islam itu ada yang disunat 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu macam-macam orang Islam. Ada yang namanya Al-Quran. Yang namanya Al-Quran. Saya kasih tahu kamu. Jadi yang namanya dari Tuhan, dari Allah, itu tidak bisa ditawar-tawar. 8 hari, 8 hari. Kamu bikin peraturan sendiri. Nah, itu kamu mengatakan milah Abraham, kamu sudah gagal. Karena Alkitab sudah lebih dahulu ribuan tahun mengatakan soal sunat itu oleh Abraham apa? Itu adalah 8 hari seperti Rasul Paulus. 8 hari umurnya dia disunat. Muhammad tidak pernah disunat. Sampai dia udah tua tidak pernah disunat. Tidak ada ayat yang mengatakan Muhammad disunat. Dalam Islam, Nabi Muhammad disunat 7 hari. 7 hari yang menyunat siapa? Abdul Muthalib. Di mana? Di dalam Ka'bah. Dalilnya di mana? Buka kitab Safiur Rahman. Ya, Anda buka itu sekarang. Ya. Itu karangan. Ya udah tampilkan karangan manusianya. Coba pengarangnya siapa pengarangnya? Pengarangnya siapa? Ya, pengarangnya siapa? Ditulis kapan? Jelas ya. Pengarangnya siapa? Ditulis kapan ya? Ya, semua Al-Quran itu berkontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain. Itu kontradiksi semua. Ada 2 keistimewaan ya, disunat lahir, disunat batin. Jadi macam keistimewaan. Kalau Yesus cuma disunat batin lahir doang. Kalau Nabi Muhammad ada 2 macam. Media. Menarik itu media mengatakan bahwa Muhammad disunat umur 8 hari. Coba tampilkan hadisnya hadis apa? Umur 7 hari. Iya, Muhammad disunat umur 7 hari di mana ayatnya? Di dalam kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarpuri dalam buku Perjalanan Hidup Rasulullah yang Agung. Pengarangnya Saifur Rahman ya. Jadi pengarangnya Saifur Rahman. Iya, namanya juga karangan manusia. Aduh, katanya pedomannya Al-Qur'an. Kenapa kamu berpedoman kepada karangan orang Arab? Hadis. Anda juga karangan manusia, hadis itu kan karangan manusia. Semua itu. Ini media channel semua itu Injil itu. Pak Kate. Gampang kita mengcounter dia, Pak Kate. Gampang sekali kalau kita counter dia soal sunat. Kenapa? Ya, waktu Mamat ketemu dengan jin Gua Hira itu umur berapa? Sekitar 40-an ada, Pak? Ada nggak, Pak? Iya, umur 40 tahun dia. Dia kan belum ada Islam pada saat itu. Dia belum Makanya, percaya. belum ada Islam. Jadi sunat itu bukan Islam. Sebenarnya masalah sunat itu bukan Islam. Pengikut Yesus juga disunat begitu. Itu gagal dia Pak Aceh. Dia membuktikan itu salah besar. Kenapa? Betul. Umur 40 tahun aja Mamat itu baru ketemu di Gua Hira itu dia tidak tahu itu siapa itu yang dikatakan Jibril lah, siapa yang dikatakan itu Allahnya, dia tidak tahu sama sekali. Bahkan dia keluar dari gua itu, dia lari ketakutan, menggigil sampai masuk ke dalam selimut, diselimuti istrinya. Dia tidak tahu siapa itu yang namanya Allah, siapa yang namanya Jibril. Nah, beda dengan nabi-nabi yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham, Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Jadi sangat beda jauh sekali. Kalau dia mengatakan Muhammad itu sudah disunat dari dalam perut ibu atau 7 hari, itu dia salah besar. Kenapa?
umur 40 tahun saja, Muhammad belum tahu apa-apa. Iya, benar. Bentuk Islamnya sekali belum ada. Bagaimana belum ada Islam? Sebelum Muhammad umur 40 tahun belum ada Islam. Belum ada. Bohong. Jadi salah besar kalau mengatakan sebelum Muhammad sudah ada Islam. Itu bohong. Pendiri agama Islam cuma Muhammad. Nabi lain tidak mendirikan agama soalnya. Nabi lain tidak mendirikan agama. Di Al-Quran sih tidak ada Muhammad bin Abdullah. Nama Muhammad asli itu Katam Abdullah. Katam Abdullah itu baru diganti nama Muhammad Abdullah Sang Terpuji. Saya mau katakan Sang Terpuji itu hanya Tuhan yang punya langit dan bumi yang pantas menyandang nama Sang Terpuji. Kalau manusia tidak pantas. Sang Terpuji hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang pantas menyandangkan nama itu. Jadi kalau nama Katam diganti menjadi Muhammad, saya pengen tahu kenapa diganti. Nama asli kan Katam Abdullah. Mana itu media channel? Pulang dia pulang ke rahmatullah dia. Semakin dia ngomong, semakin kelihatan bloonnya, Pak.